Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Kulinda dengan NIM 22060101034 dari kelas 3A Manajemen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dalam video ini saya akan membahas 8 materi tentang bank dan lembaga keuangan. 1. Ruang lingkup lembaga keuangan. 2. Perkembangan dan jenis bank. 3. Kesehatan dan rahasia bank. 4. Kesehatan mengalokasi dana. 5. Tugas BI dan OJK. 6. Perusahaan dana pensiun. 7. Kartu kredit. 8. Koperasi simpan pinjam. Materi pembahasan pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis bank dilihat dari fungsinya. 1. Bank umum yaitu komersial bank. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu yang kedua, bank perkreditan rakyat BPR. Sedangkan bank ini kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, jenis-jenis bank dari segi kepemilikan. Pertama, bank milik pemerintah. Kedua, bank milik swasta nasional. Ketiga, bank milik koperasi. Keempat, bank milik asing. Kelima, bank milik campuran. Jenis-jenis bank dilihat dari status. 1. Bank devisa, bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Kedua, bank non devisa, bank yang belum mendapatkan izin untuk melaksanakan transaksi yang hanya dilakukan dalam batas negara. Selanjutnya, jenis-jenis bank dilihat dari segi menentukan harga. Pertama, bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga baik untuk simpanan maupun produk pinjaman. Kedua, bank syariah menetapkan harga produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip jual, beli, dan bagi hasil. Kemudian, kegiatan-kegiatan bank umum. Pertama, menghimpun dana seperti simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Kedua, menyalurkan dana seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit lainnya. Ketiga, jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, SDB, bangkak, falas, referensi bank, bank draft, LC, cek wisata, jual beli surat berharga. Kegiatan bank BPR. Pertama, menghimpun dana simpanan tabungan, simpanan deposit. Kedua, menyalurkan dana kredit investasi, kredit modal kerja. Ketiga, larangan-larangan menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan kegiatan falas, melakukan kegiatan perangsuran. Kegiatan bank asing. Pertama, dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Kedua, kredit diberikan untuk bidang tertentu seperti perdagangan internasional, bidang industri dan produksi, penanaman modal asing, atau campuran kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta. Ketiga, jasa-jasa bank lainnya misalnya transfer, clearing, inkaso, jual beli falas, dan lain-lain. Jenis-jenis kantor bank. Pertama, kantor pusat. Kedua, kantor kas. Materi yang kedua, perkembangan dan jenis bank. Pengertian perkembangan perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang disebabkan oleh perkembangan internal dan eksternal dunia perbankan sehingga menyebabkan kondisi perbankan secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 periode. Masing-masing periode mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan dengan periode lainnya. Jenis bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Jenis bank menurut kegiatan usaha sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya, seperti bank tabungan, bank pembangunan, dan bank ekspor-impor. Setelah undang-undang tersebut berlaku, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri atas dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Pertama, bank umum. Bank umum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap yaitu: pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya. Kedua, memberikan kredit. Ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Kedua, bank perkreditan rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat secara lengkap adalah sebagai berikut: seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu memberikan kredit, lalu ada juga menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu ada jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan, ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank antara lain sebagai berikut. 1. Bank umum yang terdiri dari pendirian bank umum secara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Lalu persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada direksi Bank Indonesia. Dan izin usaha diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia. Lalu ada juga bank perkreditan rakyat BPR, hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia. Selanjutnya ada jenis bank menurut target pasar. Pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Retail adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil. Kedua, corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Ketiga, retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi. Lalu ada jenis bank menurut fungsi, terdiri dari 1. Bank sentral, yaitu bank yang merupakan badan hukum milik negara yang tugas pokoknya membantu pemerintah. Kedua, bank umum, yaitu bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan pihak ketiga serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana. Ketiga, bank pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya berasal dari penerimaan simpanan deposito serta komersial paper. Keempat, bank desa, yaitu kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintahan memajukan pembangunan desa. Kelima, BPR,
yaitu kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur penghimpunan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di sektor pertanian dan pedesaan. Jenis bank menurut status kepemilikan. 1. Bank milik negara, yaitu bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah undang-undang tersendiri. Kedua, bank milik swasta nasional, yaitu bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan-badan hukum di Indonesia. Ketiga, bank swasta asing, yaitu bank yang didirikan dalam bentuk cabang, bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing dan bank nasional yang ada di Indonesia. Keempat, bank pembangunan daerah, yaitu bank yang pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi dan sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah kota dan pemerintah kabupaten di wilayah bersangkutan dan modalnya merupakan harta kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Kelima, bank campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Jenis bank menurut penciptaan uang girau terdiri dari: pertama, bank primer, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas. Kedua, bank sekunder, yaitu bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya sekedar melaksanakan transaksi kas secara langsung. Lalu materi yang ketiga, kesehatan bank dan rahasia. Pengertian bank. Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor pemodalan, kualitas aset, manajemen rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar. Aturan kesehatan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan, dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Maka ditetapkan tujuan rahasia bank. Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya, maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank. Maka ketentuan tentang rahasia bank dicantumkan dalam Undang-Undang Perbankan. Materi yang keempat, mengalokasikan dana. Pengertian mengalokasikan dana merujuk pada penyaluran kembali dana dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan melalui bentuk pinjaman atau kredit. Definisi kredit dan pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang dengan syarat peminjam harus melunasi dengan bunga, sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang yang harus dikembalikan dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian ada fungsi kredit yang berfungsi untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, peredaran dan lalu lintas uang, serta peredaran barang, menjadi alat stabilitas ekonomi, memotivasi berusaha, pemerataan pendapatan, dan hubungan internasional. Selanjutnya adalah perjanjian kredit yang melibatkan berbagai elemen seperti jumlah kredit, jangka waktu, suku bunga, cara pembayaran, agunan, biaya administrasi, dan asuransi. Lalu jaminan kredit. Kredit dapat diberikan dengan jaminan berwujud barang,
atau tidak berwujud, ada juga kredit tanpa jaminan. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit yang melibatkan aspek-aspek seperti karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi politik. Lalu ada penilaian kredit metode 7P, meliputi personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection untuk menilai kelayakan peminjam. Kesimpulannya, mengalokasikan dana adalah proses krusial dalam manajemen keuangan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang tujuan keuangan, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Dengan pengelolaan dana yang tepat, tujuannya adalah mencapai keseimbangan optimal antara pertumbuhan dan perlindungan modal. Materi yang kelima, Bank Indonesia (BI). Bank Sentral Indonesia bertugas mengatur masalah keuangan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. BI memiliki peran dalam mengatur, mengkoordinasi, mengawasi, dan memberikan tindakan kepada sektor perbankan. Tugas-tugas BI meliputi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengelola cadangan devisa dan mengatur nilai tukar, mengeluarkan dana dan mengedarkan mata uang rupiah. Selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Fungsi OJK meliputi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan. Tujuan OJK adalah perlindungan konsumen dan masyarakat dengan memberikan informasi edukasi dan menyelesaikan pengaduan konsumen. Kesimpulannya, Bank Indonesia dan OJK memiliki peran krusial dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia. Sementara BI fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas nilai rupiah. OJK bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Keduanya bekerja sama untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Materi yang keenam, perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dana menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Kemudian ada jenis-jenis dana pensiun. Dana pensiun pemberi kerja yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Lalu selanjutnya ada dana pensiun lembaga keuangan, yaitu dana pensiun yang pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya ada fungsi perusahaan dana pensiun. Bagi perusahaan memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. Bagi karyawan, hari tua yang umumnya sulit untuk melanjutkan kerja dan meraih pendapatan bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Bagi penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua dapat digolongkan ke dalam investasi. Lalu ada resiko perusahaan dana pensiun yang juga mempunyai resiko itu sendiri, yaitu resiko mencairkan dana pensiun terlalu dini. Contohnya, biaya hidup di masa tua bisa kurang tercukupi, proses investasi bisa menjadi semakin berat, tabungan untuk keluarga jadi makin berkurang. Dan adapun manfaat dari dana pensiun, dana pensiun memberikan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaatnya antara lain untuk ketentuan hidup lebih baik. Dana pensiun yang mencukupi memungkinkan seseorang menjalankan hidup yang lebih layak dan nyaman tanpa harus bekerja keras di masa tua. Lalu memenuhi impian. Dengan dana pensiun yang mencukupi, seseorang dapat mewujudkan impian atau keinginan yang tidak terpenuhi selama masa kerja. Kesimpulannya, perusahaan dana pensiun adalah entitas yang mengelola dana yang disisihkan untuk membayar manfaat pensiun kepada karyawan di masa depan ataupun kekurangan dari dana pensiun.
seperti resiko keuangan, misalnya perubahan kondisi ekonomi atau rendahnya tingkat pertumbuhan investasi bisa mengancam keberlanjutan dana pensiun. Lalu ada keterbatasan kontribusi. Terkadang ada batasan pada kontribusi yang dapat dibuat oleh pekerja atau perusahaan ke dalam dana pensiun. Kemudian ada kelebihan dari dana pensiun seperti keamanan finansial masa depan yang menyediakan jaminan finansial bagi pekerja setelah pensiun, membantu dalam menjaga kesejahteraan mereka setelah berhenti bekerja, dan ada juga manfaat pajak. Dana pensiun seringkali memberikan manfaat pajak baik kepada pekerja maupun perusahaan, membantu mengurangi beban pajak. Materi yang ketujuh, kartu plastik atau kartu kredit. Kartu plastik adalah kartu yang terbuat dari polivinil klorida PVC dan kartu yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank yang bermanfaat untuk mempermudah penarikan uang tunai untuk pembayaran transaksi atas barang atau jasa, dan dapat juga untuk menjamin keabsahan cek yang dikeluarkan. Adapun fungsi kartu plastik, yang pertama sumber kredit, yang kedua penarikan uang tunai, yang ketiga penjaminan cek. Selanjutnya, jenis-jenis kartu plastik terdiri dari kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran dalam menggunakan kartu APMK yang digunakan untuk membayar kewajiban yang muncul dari transaksi ekonomi seperti pembelanjaan dan penarikan tunai. Dalam penggunaannya, pihak pengelola yang terlebih dahulu menanggung kewajiban pembayaran dan pemegang kartu wajib membayar sesuai dengan kesepakatan, baik melalui pelunasan sekaligus charge card atau dengan angsuran. Selanjutnya, kartu prabayar. Kartu prabayar adalah kartu yang mirip dengan kartu kredit atau debit, namun tidak dapat digunakan untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM. Kartu ini harus diisi top up terlebih dahulu sebelum digunakan, dan pengisian dapat dilakukan di bank atau mesin ATM. Kemudian, charge card. Charge card adalah kartu kredit tanpa batasan kredit. Charge card dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa. Kesimpulan, kartu plastik memiliki keuntungan dan kerugian dalam penggunaannya, maka dari itu para pemegang kartu harus selalu waspada terhadap berbagai penipuan, dan bagi bank penerbit kartu plastik harus memberikan pengamanan tambahan dan layanan customer secara 24 jam. Kekurangan, risiko utang, penggunaan berlebihan bisa menimbulkan utang yang sulit dibayar, bunga tinggi, biaya bunga bisa tinggi jika saldo tidak lunas setiap bulan. Kelebihannya, kemudahan bertransaksi, memungkinkan pembayaran tanpa tunai di berbagai tempat. Pengelolaan keuangan, memberikan histori transaksi yang berguna untuk mengelola keuangan. Materi yang ke-8, koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah badan usaha yang terdiri dari individu atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Koperasi ini fokus pada pembentukan dan pemberian pinjaman modal kepada anggotanya dengan pengelolaan demokratis dan partisipasi sukarela anggota. Lalu ada fungsi koperasi simpan pinjam. Pertama, membangun dan mengembangkan ekonomi anggota serta masyarakat pada umumnya. Kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota. Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Tugas koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan koperasi, kegiatan usaha utamanya adalah dalam bidang kreditan atau simpan pinjam. Tugasnya adalah membantu memperbaiki keadaan ekonomi dan kesejahteraan anggota melalui penerimaan simpanan dan pemberian pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Ada juga kelebihan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, mendapatkan sisa hasil usaha SHU berdasarkan modal dan keuntungan. Kedua, hemat pengeluaran karena pembelian barang lebih murah. Ketiga, kemudahan dalam meminjam uang. Keempat, pelatihan usaha dan peluang memperluas relasi. Kelima, koperasi mengutamakan kepentingan anggotanya. Kekurangan koperasi simpan pinjam, pertama, kesadaran berkoperasi anggota masih lemah. Kedua, daya saing koperasi yang lemah. Ketiga, terbatasnya modal dan kesulitan mendapatkannya. Keempat, kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaan. Kelima, potensi konflik kepentingan di dalam koperasi. Kesimpulannya,
Koperasi simpan pinjam merupakan entitas ekonomi yang berfokus pada pemberian layanan keuangan kepada anggotanya dengan fokus utama pada simpanan dan pinjaman modal usaha. Meskipun memiliki potensi positif dalam pemberdayaan ekonomi lokal, koperasi juga menghadapi tantangan seperti kesadaran anggota yang perlu ditingkatkan dan kebutuhan modal yang terbatas. Oleh karena itu, manajemen yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan anggota serta regulasi sangat penting untuk kelangsungan dan kesuksesan koperasi simpan pinjam. Sekian dari pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.